Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Tetap kita semangat walaupun dalam kondisi apapun, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada kita semuanya insyaallah. Semoga para mahasiswa semuanya dalam lingkup materi yang kita pelajari ini, yaitu manajemen pondok pesantren, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan segala tugas-tugasnya. Tentu tugasnya banyak ya. Alhamdulillah kita bersyukur karena kita banyak mendapatkan tugas. Sekian banyak teman-teman kita yang di luar tidak bisa berkuliah dan mereka tidak punya tugas. Kita tinggal memilih. Kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang terpilih untuk melakukan tugas-tugas itu. Kemudian untuk apa itu maksudnya? Untuk kemudian meningkatkan kapasitas kualitas kita sebagai bangsa Indonesia yang terbaik insyaallah. Semoga sukses semuanya. Baik, para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah sempat membahas sekian banyak ya. Insyaallah dalam pertemuan pertama, kedua, sekarang ketiga kita akan membahas tentang dasar-dasar manajemen pondok pesantren. Tapi sebelum itu tentu kita harus memahami, semua mahasiswa harus memahami bahwasannya manajemen itu bagaimana sih maksudnya. Ketika kita melihat ada beberapa lembaga pendidikan dia tidak baik, dia mengalami permasalahan, gurunya bermasalah, dananya bermasalah, layanan bermasalah, tidak berkualitas, maka kemudian sekian banyak orang mengatakan kemudian, wah itu manajemennya tidak baik, itu manajemennya tidak baik. Kemudian yang kena karena problematika itu, masalah itu adalah manajemen. Ya, itu adalah betul bahwa segala sesuatu yang terjadi pada ketika dalam proses pengelolaan, dalam proses mengurus sebuah lembaga pendidikan, tentu memang berangkat daripada manajemen yang kurang baik, yang tidak ideal, di mana fungsinya kita sudah memahami dalam pertemuan yang kedua kemarin. Semoga semuanya bisa membahas dan sudah bisa membaca bahwasanya manajemen itu fungsinya ada 5. Yang pertama adalah planning, yang kedua adalah organizing, yang ketiga adalah executing, dan keempat adalah controlling. Nah, ketika kita merencanakannya salah, kita merencanakan sesuatu untuk dikerjakan pada suatu saat kemudian tidak sesuai dengan kemampuan analisis SWOT, tentu akan bermasalah. Kebijakan yang diambil pada perencanaan ketika duduk bersama-sama salah, maka itu akan berakibat kepada tidak harmonisnya SDM yang ada dan lain-lain sebagainya. Itu sangat mungkin. Maka dalam dalam pertemuan ini kita diberikan keleluasaan untuk kemudian mempelajari bagaimana sebenarnya memanage lembaga pendidikan, khususnya adalah pondok pesantren. Kita pahami dahulu apa sih sebenarnya manajemen itu. Kalau kita mengatakan itu manajemen, apa sih sebenarnya yang kita lakukan gitu kan? Itu yang perlu dipahami oleh kita sebagai calon-calon manajer nanti, sebagai calon-calon pemimpin. Yang pertama, bahwa ketika kita berbicara tentang manajemen, kita melakukan kegiatan-kegiatan manajemen, maka kita harus memahami bahwasannya ada proses yang dia menunjukkan tahapan 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya sesuai dengan kebutuhan. Itu adalah manajemen. Jadi kalau kita kemudian mengelola lembaga pendidikan mula-mula langsung apa yang kita inginkan seperti ini tanpa direncanakan, tanpa apa dan lain sebagainya, tidak ada tahapan, tidak ada pembicaraan, komunikasi dan lain sebagainya, nah itu bisa dikatakan bahwasannya memang jelek, pengelolaannya sangat jelek. Maka kalau kita mengatakan manajemen, maka berarti kita memahami ada proses yang menunjukkan ada tahapan-tahapan dari sebuah pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah ada penataan yang menunjukkan bahwa makna dari manajemen yaitu adalah mengatur, mengelola. Mengatur itu maksudnya ya pemimpin mengatur kepada bawahannya, terus bawahannya mengatur seperti itu sampai dengan mengatur dirinya sendiri. Maka seluruh SDM, seluruh pihak yang ada di dalam lembaga pendidikan harus memahami, dan ini diberikan pemahaman oleh pimpinan. Jangan sekedar kemudian langsung
bekerja sedemikian dia tidak paham bahwasanya lembaga pendidikan itu ada proses manajemen, ada proses pelaksanaan yang dilakukan, yang perlu diketahui, yang perlu dipahami sehingga tidak ada salah paham. Nah, ini yang sangat penting yang kita perlu bahas, kita perlu kuatkan, kita perlu baca referensi yang banyak sehingga yang dipimpin bisa mau dipimpin, kemudian yang memimpin juga bisa memimpin. Ini semuanya sama-sama memberikan kontribusi yang terbaik ya di dalam di dalam kita mengembangkan sebuah lembaga pendidikan itu. Selanjutnya, para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kegiatan manajemen itu ada sumber yang potensial. Ada SDM, ada SDA. Jadi, kenapa kemudian kita selalu berhadapan dengan permasalahan baik di lembaga pendidikan atau lain sebagainya? Karena itu SDM yang sebenarnya kita harapkan itu bisa melakukan, bisa berkontribusi dalam rangka mencapai tujuan yang kita inginkan, itu tidak ada. Nah, inilah permasalahan di dalam kita memanage sebuah lembaga pendidikan. Nah, ini perlu dipahami oleh kita, oleh mahasiswa semuanya. SDA-nya tidak ada, ya sudah tidak ada masalah. Kita mengelola SDA yang ada saja. SDM-nya bagaimana, Pak? SDM-nya juga tidak ada. Maka kita harus kemudian berupaya untuk mendapatkan SDM yang baik. Yang ada dulu bagaimana dia dikembangkan, ada proses profesionalisasi, diberikan arahan, diberikan pendidikan, diberikan workshop, sehingga kemudian bisa menyesuaikan diri dengan tugas-tugas bagaimana kita kemudian mengerjakan berbagai tugas-tugas yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan dalam melayani para santri tentunya, karena ini pembahasannya adalah manajemen pondok pesantren seperti itu. Kemudian para mahasiswa yang keempat adalah bahwa harus ada tujuan. Sekian banyak kemudian kita hanya sekedar mendirikan sebuah organisasi. Hal itu terkadang tujuannya tidak begitu jelas, apa harus maunya apa, kontribusinya nanti dari lembaga apa. Nah, ini harus dikuatkan oleh kita sebagai calon-calon manajer. Sehingga ketika kita melakukan kegiatan manajemen, maka berarti ada sebuah goal, ada sebuah tujuan yang ingin dicapai, sehingga kemudian siapapun stakeholders masyarakat mengetahui bahwasanya lembaga yang ada, lembaga yang kita kelola tujuannya ini, dia bisa memberikan kontribusi di sini dan lain-lain sebagainya. Ini penting sehingga tidak sekedar hanya organisasi yang didirikan begitu saja. Kemudian yang kelima, para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari unsur kegiatan di manajemen itu adalah kalau kita berbicara manajemen berarti ada semacam target capaian. Makanya tadi disampaikan ada tahapan-tahapan. Ketika ada tahapan, maka tahap pertama sudah sampai apa, tahap kedua sudah sampai apa. Ini perlu diperhatikan juga. Ini adalah unsur-unsur daripada kita melakukan kegiatan manajemen sebuah lembaga pendidikan. Dan yang terpenting, mahasiswa yang saya muliakan adalah ketika kita berbicara bahwasanya kita sedang memanage, maka kita harus selalu berpatokan kepada makna efektif dan makna efisien. Efektif maksudnya apa? Efektif maksudnya bahwasanya kita mengerjakan sesuatu tepat sasaran. Jadi tidak semua hal kita ingin kerjakan, tapi kemudian manfaatnya tidak tersambungkan, tersampaikan. Tapi sedikit pihak yang mungkin menjadi sasaran kita, tapi apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi target itu tersampaikan, sehingga kemudian organisasi ini benar-benar memberikan layanan yang baik kepada halayak banyak. Terus kemudian kalau kita berbicara tentang manajemen, maka kita juga harus memahami bahwasannya dengan manajemen segala sesuatu bisa efisien. Kalau kita mengerjakan sesuatu ternyata panjang, lama sekali, padahal bisa dilakukan dengan waktu yang mudah, waktu yang pendek, dengan tata cara yang lebih singkat dan lain sebagainya, ya apa itu bukan hal yang tidak bisa dilakukan. Makanya kemudian manajemen ya sebenarnya harusnya bisa menjadikan suatu pekerjaan itu efisien, tepat waktu. Biaya yang besar bagaimana bisa menjadi bisa menjadi lebih sedikit sesuai dengan kebutuhan, maksudnya jangan kemudian disamaratakan.
Kemudian kalau ini bisa dilakukan oleh satu orang dengan efektif dan baik, ya cukup kita menggunakan satu orang saja seperti itu. Tidak harus menggunakan banyak orang dan lain sebagainya. Ini yang perlu diketahui dahulu dari pengertian bahwasanya kita sedang memanage sebuah lembaga pendidikan. Mahasiswa yang saya muliakan yang dirahmati oleh Allah, semoga apa yang tadi disampaikan bisa dipahami dengan baik. Kemudian pada pertemuan yang saat ini yang ketiga, insya Allah kita sudah diberi tugas, sudah ada slide, ada silabus yang sudah kita pegang, bahwasanya kita akan membahas tentang dasar-dasar manajemen pondok pesantren, begitu ya. Dasar-dasar daripada manajemen pada dasarnya itu merupakan hal yang perlu dan sangat penting untuk kemudian diketahui oleh para mahasiswa, bahwasannya the most fundamental level pada manajemen sebenarnya adalah disiplin. Disiplin pada apa? Disiplin pada 4 fungsi manajemen yang mungkin kita pahami. Yang pertama adalah planning, kedisiplinan di dalamnya, kedisiplinan di dalam organizing, kedisiplinan dalam executing, dan yang terakhir adalah kedisiplinan dalam kita mengontrol. Jadi ada fungsi manajemen yang 4 kurang lebih ya, kita mengambil yang 4 watch. Ini semuanya harus dilakukan dengan tata cara yang benar-benar dilakukan dengan disiplin, sehingga kemudian tidak terjadi permasalahan ketika kita memanage lembaga pendidikan kemudian muncul berbagai problematika yang lain. Bukannya kemudian mempermudah, bukannya kemudian memberikan peningkatan yang baik, kontribusi yang baik, malah kita tidak berkontribusi, hanya bekerja capek dan lain-lain sebagainya seperti itu. Kita hindari seperti itu. Mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa dasar manajemen yang perlu kita pahami, bahwasannya yang pertama ada prinsip efektif dan efisien seperti yang saya tadi disampaikan. Ini penting untuk diketahui. Ketika kita melakukan manajemen berarti ada kode ya, ada poin penting di mana hal itu semua pekerjaan bisa efektif dan efisien, tepat sasaran, dan kemudian bisa hemat waktu, hemat biaya, hemat personal dan lain-lain sebagainya. Terus kemudian yang kedua adalah prinsip pengelolaan. Ini perlu diketahui, prinsip pengelolaan adalah bagaimana kemudian pengelolaan tadi berangkat daripada apa yang tadi sudah disampaikan dari 5 unsur kegiatan manajemen itu. Yang ketiga adalah prinsip prioritas tugas pengelolaan. Setiap SDM yang ada di dalam lembaga pendidikan tentu memiliki tugas. Dia harus paham tentang tugasnya. Ini menjadi prinsip bahwasannya dia tidak tidak hanya fokus kepada hal itu dengan kaitan dan kolaborasi atau kemudian komunikasi dengan pihak-pihak lain, tapi dia fokus kepada pekerjaannya. Kemudian yang keempat adalah effective leadership. Dia harus memimpin tugasnya, bagiannya, bahkan SDM yang ada di bawahnya dengan seefektif mungkin, tepat sasaran. Maka kemudian kalau kita memahami ada organizing, di dalam organizing ada rekrutmen, ada kemudian seleksi, ada positioning, itu sebenarnya hal yang harus diperhatikan oleh kita selaku calon-calon manajer, sehingga kemudian kepemimpinan benar-benar berjalan secara efektif, tidak salah orang yang kemudian bekerja sama dengan kita, karena memang sulit. Pengalaman yang ada betapa sulitnya kita bekerja dengan orang yang kemudian tidak memahami apa tujuan, apa pekerjaan, apa target, pemahaman, pengetahuan yang sama, memanage, mengelola. Itu akan sulit untuk kemudian bisa mencapai target-target yang kita inginkan di dalam mengelola sebuah lembaga pendidikan. Kemudian yang kelima dalam dasar-dasar manajemen itu sebenarnya adalah adanya kerjasama, public relations. Public relation harus dikuatkan oleh calon-calon manajer pada dasar-dasar manajemen ini, bahwa semua hal yang kita lakukan untuk mencapai target, untuk memberikan kontribusi yang baik, semuanya
perlu melibatkan orang-orang yang potensial, orang-orang yang kompeten di dalamnya, sehingga kemudian layanan itu bisa benar-benar bermanfaat dan efektif. Tadi efektif. Maka hal itu juga tentu harus disesuaikan dengan kemampuan lembaga pendidikan, kemampuan para guru, ustadz, kemampuan secara umum bagaimana kemudian bisa mencapai target yang diinginkan. Maka itu harus diatur sedemikian rupa. Para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu yang bisa kita diskusikan, yang bisa saya sampaikan dalam pengantar dasar-dasar manajemen pondok pesantren ini. Semoga semuanya sukses. Semoga apa yang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sukses semuanya, semangat walaupun dalam kondisi apapun. Semoga sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.